Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil sidana waghfir ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul jabbarus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa jama'atahu min yaumi hadha wa ila yaumi darissalam amma ba'd. Hadratal muhtaromin wal mukarromin segenap para alim ulama, para sepuh, para bini sepuh, ibu-ibu jamaah ta'lim, majlis ta'lim, musholla al-azhar, apa kabar semua? Alhamdulillah, moga-moga kita semua yang hadir, yang tidak sempat hadir senantiasa diberikan keberkahan panjang umur, tentunya dalam keadaan sehat, walafiat, istiqomah, bisa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Kalau kata orang Betawi pernah bilang, di kampung sumur kita beli sejadah. Bu, di kampung sumur kita beli sejadah. Moga-moga kita semua pada panjang umur bari bisa ibadah. Insya Allah jalan-jalan ke kampung sumur, dari kampung sumur langsung ke Keranji. Moga-moga kita semua pada panjang umur bari terus bisa ngaji. Amin ya robbal. Ke Keranji, ayo ke Keranji. Di Keranji kita minum jamu. Mengaji, ayo kita mengaji. Dengan mengaji kita dapat ilmu. Ke Keranji, ayo ke Keranji. Dari Keranji langsung ke Klender. Ngaji, ayo kita ngaji, walaupun ngaji sambil ini mau ngaji, mau pantunin. Para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansori, kita doakan beliau panjang yuswa, sehat walafiat. Para putra putri, cucu cicit semua mudah-mudahan menjadi putra putri cicit yang soleh solehah. Bil khusus juga Umi Hajah Maimunah yang saya hormati juga mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat.
Umi Ustadzah Hajah Rubainah juga yang saya hormati, serta Umi Ustadzah yang lain yang hadir. Mudah-mudahan semua termaktub dalam deretan calon-calon ahli surga. Izinkan para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, saya didaulat hari ini untuk sekedar memberikan materi pelajaran. Ya Bu, insya Allah mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat di dunia, terlebih-lebih bermanfaat nanti di akhirat. Insya Allah. Dan kajian kita adalah tentang ilmu tasawuf. Tentang apa? Ilmu tasawuf. Para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, agama itu ada 3 pendukung. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman, Islam, ihsan. Jadi agama itu 3. Rukun agama itu 3. Pertama iman. Pasti percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, ikat-ikatnya Allah, percaya kepada para utusan-utusan Allah, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya dengan adanya hari akhir, hari kiamat. Kemudian yang keenam percaya kepada qada, qadar, takdir baik buruknya, itu semua datang dari itu iman. Yang kedua Islam. Tidak hanya sekedar di dalam keyakinan, tapi harus direalisasikan dalam bentuk pengamalan amal ibadah. Namanya Islam. Ada mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian setelah berikrar 2 kalimat syahadat, kita mengerjakan sholat yang 5 waktu. Setelah sholat yang 5 waktu, kemudian kita mengeluarkan zakat. Kemudian kita mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima mengerjakan ibadah haji bagi orang yang sudah mampu. Islam. Dan yang ketiga agama itu adalah ihsan. Ihsan itu artinya berbuat kebaikan. Ibu, tidak cukup dengan iman, tidak cukup dengan Islam, tapi akhlak, perilaku kita pun harus ditata sedemikian rupa. Betul apa betul? Maka disebut dengan tasawuf. Insya Allah. Nah, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, saya bacakan kitabnya Faslun. Ini biar ada dalil dan argumentasi referensinya, Bu. Minal wajibatil qalbiyah. Dari perkara-perkara yang wajib dari bangsa hati. Sebab manusia itu memiliki 2 elemen. Pertama jasmani dan yang kedua ruhani. Bu, jasmani dan ruhani. Para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang menjadi ukuran manusia di hadapan Allah mulia dan tidak mulianya itu bukan jasmani, tapi apa? Ruhani. Maka dalam hadis disebutkan innallaha la yanduru ala suwarikum wala yanduru ila ajsamikum walaki yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan memandang wajahmu, Allah tidak akan melihat jasadmu, Allah tidak akan melihat. Waalaikumsalam. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Allah tidak akan melihat bentuk tubuhmu, Allah tidak akan melihat badanmu, tapi yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan kalian semua. Maka kenapa para jamaah yang dimuliakan Allah, hati itu mahal. Sebab disinilah letak mulia dan tidak mulianya seseorang.
Maka dalam Quran dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, Allah katakan akan ada satu hari di mana yauma la yanfa'u malun, harta itu tak lagi berguna, wala banun, anak pun tidak lagi berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, dengan hati salim, yang sehat. Insya. Makanya ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang memanage tentang bagaimana mengarahkan hati menjadi hati yang baik. Insya. Maka kitabnya, kajian ilmunya ilmu tasawuf. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka dalam hadis disebutkan ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluha sa'iru kulli jasadi wa idza fasadat fasada sa'iru kulli jasadi ala wahya al-qalb. Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, di mana kalau darahnya itu baik, segumpal darah itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan menjadi baik. Apabila segumpal darah itu busuk, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan menjadi busuk. Ala wahia al-qalbu, yang demikian itu adalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera ilahi. Tuh. Betul apa betul? Lagu siapa itu? Aagi. Insya. Para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, hati itu minal wajibatil qalbiyah, daripada kewajiban-kewajiban hati itu yang pertama al-imanu billahi, iman kepada Allah. Ibu, iman tidak iman itu adanya di mana? Di hati. Percaya dan tidak percaya itu adanya di mana? Maka yang pertama dasarnya hati itu adalah iman kepada Allah. Maka jaminan orang yang beriman itu dalam surat Al-Kahfi ayat 96 Allah katakan innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Allah, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah bagi mereka surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Khalidina fiha abada, mereka akan tinggal untuk selama, la yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak mau pindah ke tempat yang lain, namanya surga firdaus. Tapi syaratnya pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, wal imanu bi rasulillah, selain daripada iman kepada Allah pun kita wajib percaya dan iman kepada utusan Allah. Utusan Allah itu yang dimaksud di sini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu harus bisa membedakan antara iman kepada Nabi Muhammad dan iman kepada nabi-nabi yang lain. Kalau iman kepada nabi-nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad, kita wajib
hanya sampai percaya semata. Adapun iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada kita percaya bahwa dia seorang nabi, bahwa dia seorang rasul, kita pun wajib melaksanakan, mengamalkan semua ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menjalankan syariat-syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya begitu, Bu. Sebab kita dalam iman keyakinan kita tidak membeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi dalam keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada rasul-rasul selain daripada Nabi Muhammad, kita menyatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kita tidak membeda-bedakan. Kita percaya kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain itu sama. Kita meyakinkan bahwa mereka adalah sama utusan Allah. Nabi Isa utusan Allah, Nabi Musa utusan Allah, Nabi Ibrahim utusan Allah. Cuma wajib kita percaya. Adapun iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada percaya, kita pun wajib menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, itu dasarnya, Bu. Insya. Nah, ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, setelah ditanami iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah di hati kita, yang ketiga, Bu, yang disebut dengan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat itu. Ya, Bu ya. Sebab persoalan hati itu bukan persoalan di dunia, tapi tembus sampai persoalan di mana? Di akhirat. Baik buruknya manusia itu ukurannya adalah hati. Ukurannya apa? Hati. Maka orang tua kita selalu bilang, kalau mau jalan kepada anaknya, hati-hati di jalan. Betul apa betul? Kalau mau kemana-mana, orang tua kita selalu bilang, hati-hati. Kenapa hati-hati, Bu? Padahal jalan pakai kaki. Orang tua nggak bilang, kaki-kaki di jalan. Betul apa betul? Betul apa betul? Ataupun kalau jalan pasti melihat jalan pakai mata. Nggak bilang tuh orang tua, mata-mata di jalan. Enggak kan? Benar apa benar? Tapi hati-hati. Karena letak mulia dan tidak mulianya seseorang itu letaknya pada hati. Understand? Tuh. Bu. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi orang masuk ke dalam neraka itu gara-gara hatinya sakit. Bukan karena sakit fisiknya. Betul apa betul? Tapi kadang-kadang kita suka maaf lebih cenderung memperhatikan fisik kita ketimbang hati kita. Kepala kita sakit, kita buru-buru cari tahu penyebabnya apa, cari buru-buru obatnya. Betul apa betul? Kaki kita cekot, itu asam urat asam apa? Asam urat. Ibu cekot, buru-buru ibu cari obatnya, periksa ke dokter. Ibu jalan keleyengan, ditengkuk berasa berat sekali. Oh, pasti cek kolesterol, lemes badannya dari pagi sampai sore, pengennya berbaring di tempat tidur. Pas dicek gula darahnya naik. Betul apa betul? Ibu lebih cenderung kita memperhatikan fisik kita, jasad kita, tapi kita nggak pernah memeriksa. Kenapa ya hati kita ini suka ada suuzon sama orang,
ada iri dengki sama orang. Kalau diajak ngaji malesnya luar biasa. Kalau mau melaksanakan kebaikan-kebaikan sifatnya males. Gak pernah kita ngontol apa sebabnya dan obatnya seperti apa. Jarang kan? Betul apa betul? Dan yang kedua, kalau fisik itu kelihatan penyakitnya, Bu. Tapi kalau hati sedang sakitnya kelihatan. Itu bedanya. Bu? Ya, Bu? Kalau orang sakit kepala, cirinya pasti kepalanya dipegangin. Bu, sakit lagi apa? Ataupun yang paling berat itu kanker, Bu. Kankernya dipegangin. Itu namanya. Nah, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, setelah ditanami iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, ciri-ciri hati yang selamat itu yang selanjutnya wal ikhlasu. Apa? Ikhlas. Wal ikhlasu fil amali, ikhlas di dalam beramal, wa huwa tasfiyatul qalbi minar riyai. Ikhlas itu adalah bersihnya hati daripada riya. Awas, ibu, penyakit hati itu adalah diantaranya ar-riya'u. Apa? Ar-riya'u, riya. Riya itu pengen dilihat, riya itu pengen disanjung, pengen mendapatkan pujian-pujian. Na'udzu billah summa na'udzu billah. Maka para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, cara mengobatinya bagaimana? Dikembalikan kepada Allah, bahwa yang punya semuanya adalah Allah. Bu, kalau ada bisikan-bisikan, lintasan-lintasan pikiran-pikiran seperti itu, pengen apa namanya, sanjungan, pengen pujian, pengen apa dan lain-lain sebagainya, buru-buru itu lintasan-lintasan hati yang tidak baik, kembalikan buru-buru kepada Allah. Ikhlas. Ikhlas. Tuh, jadi yang ketiga apa? Ikhlas. Tanamkan rasa ikhlas. Lalu para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga wal yaqinu. Yakin. Wa huwa al amalu lillahi wahdah. Beramal semata-mata karena Allah semata. Ini tafsir daripada ikhlas. Anna hadza tafsirun lil ikhlas. Yakin. Setiap amal itu pasti ada balasannya, Bu. Bu, ibu ngaji sekarang, ibu harus yakin setiap pekerjaan, setiap amal kebaikan pasti ada balasannya. Famay ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin sarra yara. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita kerjakan pasti bakal ada balasannya. Dan sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan, itu pun pasti bakal ada balasannya. Seperti orang nanam, ibu, kalau nanam rambutan, tumbuhnya rambutan, daunnya daun rambutan, kembangnya juga kembang rambutan, buahnya juga buah rambutan. Kalau kita nanam singkong, maka pasti tumbuhnya juga pohon singkong, daunnya juga daun singkong, buahnya juga buah singkong. Maka harus yakin. Insya Allah kita beramal semata-mata hanya karena Allah. Para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, dikit lagi, Bu. Wan nadamu alal ma'asi. Wan nadamu alal ma'asi. Ini amalan-amalan hati itu usahakan ibu untuk dapat nadam. Nadam itu menyesal. Alal ma'asi, setiap maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Harus ada rasa penyesalan di dalam diri kita. Karena di antara syaratnya taubat adalah wan nadam. Syaratnya taubat itu adalah menyesali setiap perkara-perkara maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan.
Makanya iringi dengan istighfar Ibu. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah bal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Ibu, usahakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la tamassuhuma annar, ada dua jenis mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ada dua jenis mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, aman daripada siksa api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khosyatillah, mata yang pernah dipakai menangis semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesekali ibu menangis, Bu, sesekali ibu menangis, tapi menangisnya semata-mata karena takut kepada Allah, bukan takut kepada selain Allah. Takut kalau ibu ataupun menangis karena jangan, tapi kita menangis semata-mata karena takut kepada Allah. Maka ibu, air mata ataupun mata yang pernah dipakai menangis, maka mata itu tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Usahakan, Pak Ustadz gak pernah menangis saya. Bu, saya tanya, ibu pernah menangis apa enggak? Pernah menangis apa enggak? Ini faktornya karena apa, Bu? Hah? Uang belanja kurang. Ataukah ibu ditinggal? Masya Allah. Bukan karena yang lain, tapi semata-mata karena Allah. Itu namanya wan nadamu alal ma'asi, menyesal semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ainun batat fi sabilillah, orang yang matanya dipakai menjaga di jalan Allah. Bu, dulu kalau peperangan itu orang muslim dan orang kafir berperang, maka orang-orang yang menjaga keamanan kaum muslimin itu tidak tidur, menjaga wilayahnya dari serangan musuhnya, maka matanya yang seperti itu bakal aman daripada sentuhan api neraka. Ya kalau sekarang mah ibu matanya hansip kalian, Bu, yang setiap malam keliling tuh dari satu gang ke gangan, benar apa benar? Bu, mudah-mudahan sama, asal niatnya lillahi. Jam 3 tiang listrik udah dipukul-pukul tuh, trong. Ansip sono. Di sini sama juga ya. Jam 4 dipukul lagi tuh tiang listrik, trong. Itu ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang seperti itu di akhirat kelak nanti selamat daripada siksa api nerakanya Allah. Karena apa? Dia menjaga lingkungannya biar aman. Insya. Tuh, wan nadamah alal ma'asi. Wan nadamah alal ma'asi artinya menyesali kepada maksiat. Insya. Satu lagi dah. Dikit lagi Bu ya. Bu, jadi iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kemudian yang ketiga tanamkan ikhlas, tanamkan keyakinan, yang keempat harus ada menyesal di dalam hati. Yang selanjutnya wattawakkalu 'alallah. Allah. Bu, hati itu pun adalah merupakan tempat di mana kita bertawakal kepada Allah.
Tawakal itu memasrahkan setiap urusan kita kepada Allah. Ibu nggak usah pusing-pusing dalam hidup ini. Nggak usah ikut campur kepada apa yang telah digoreskan Allah. Itu semua sudah ada dalam catatan Allah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Cuma kita harus tahu wilayah kita, Bu. Wilayah kita dan wilayah Allah. Wilayah kita tugasnya ikhtiar, tugasnya syariat. Adapun selebihnya itu adalah wilayah Allah. Namanya tawakal Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, bertotalitas menyerahkan segala urusan hidup mati kita hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah yang akan memberikan kecukupan kepada kita semua. Insya Allah. Jadi jiwa ini tenang, Ibu. Tidak ikut campur urusan-urusan hidup kita. Tidak ikut campur perkara-perkara yang menjadi wilayahnya Allah. Betul apa betul? Udahlah urusan-urusan kita ini serahkan semuanya kepada Allah. Karena kita hidup ini hanya menjalani cerita kehidupan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyanyinya begini, Bu. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah terus. Setiap kita punya satu peranan yang harus kita mainkan. Betul apa betul? Kita ini sedang memerankan satu cerita narasi kehidupan yang sudah disusun sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin mah harus tawakal kepada Allah. Insya Allah. Para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi sebut tawakal itu adalah menyerahkan segala perkara secara totalitas, jangan separuh-paruh, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi bersihnya hati itu macam-macam ya Bu ya. Insya Allah jauh daripada sifat jauh daripada sifat arya, jauh dari sifat beriktimad kepada selain daripada Allah, kemudian ada penyesalan di dalam jiwa, kemudian kita bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan a'malul qalbi, amalan-amalan hati kita semua. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan anugerah hatinya yang seperti itu, yang selalu ridho, yang selalu ikhlas, yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sebelum ditutup kita ada pertanyaan, silahkan Bu. Saya wajib Umi mendoakan orang non muslim. Ya, ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau mendoakan orang non muslim, Bu, kalau dari sisi sisi kehidupan dunia untuk menjaga ukhuwah silaturahmi, menjaga pergaulan, boleh saja. Tapi kalau sampai urusan akhirat nggak boleh. Karena apa? Para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Maryam, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendapatkan cercaan daripada ayahnya Azar, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya qala sa'astaghfiru rabbi innahu kana bi hafiya. Para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, mendoakan orang-orang yang non muslim
tidak seiman, tidak seakidah, agar diampuni dosa-dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, itu nggak bakalan sampai, karena beda iman, beda keyakinan. Tapi ketika kita dalam situasi kehidupan bermasyarakat, bersosial, dia mendapatkan musibah, kita dianjurkan untuk datang menjenguknya. Bu, jaga hubungan sosialnya, jaga hubungan ketetanggaannya, walaupun beda agama. Tapi urusan iman, urusan keyakinan itu mah lakum dinukum waliyadin. Kerja bakti bareng-bareng boleh, berjualan berdagang dengan sesama non muslim boleh, tapi kalau sudah menyangkut keimanan, keyakinan, itu mah masing-masing, termasuk mendoakan mereka agar yang sudah almarhum umpamanya ya, diampuni dosa-dosanya, itu nggak bakalan apa. Sebab jelas Qur'annya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi orang yang sudah mendahului kami bil iman, dengan sekeyakinan, sekeimanan. Itu begitu ya. Jadi kalau ketetanggaannya boleh diundang acara hajatan, datang nggak Bu? Datang nggak? Tapi non muslim umpamanya dia mau ngawinin anaknya, umpamanya kita diundang, datang apa enggak? Datang, ya datang. Tapi kalau urusan iman, keyakinan masing, nah, itu bedanya begitu. Paham ya? Insya Allah. Dah, nggak usah panjang-panjang, orang udah 2:30 lewat. Insya Allah ikan sepat, ikan gabus belinya di Salatiga, lebih cepat lebih bagus, waktunya udah jam 3 ke Salatiga, langsung ke Pamulang, pukul 3 kita pulang. Insya Allah, mudah-mudahan berkah. Nanti kalau diundang kembali, kita lanjutkan pembahasan tentang daripada ilmu tasawuf ini ya Bu ya. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Masih panjang pelajaran-pelajarannya. Bagaimana cara menata hati agar lebih terarah hati kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yuk bacain Fatihah. Kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan hidayahnya. Allah membimbing kita dengan taufiknya. Allah membimbing kita dengan pertolongannya. Allah membimbing kita semua tetap istiqomah di atas jalan Shiratal Mustaqim. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada panjang umur, sehat walafiat, istiqomah di dalam kebenaran, istiqomah di dalam kebaikan. Allah lapangkan rezeki kita semua dengan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Allah jadikan putra-putri kita semua putra-putri yang soleh dan yang salehah. Khusus untuk ayah, untuk mimi juga mudah-mudahan pada sehat walafiat, panjang umur, berkah semuanya, amin. Putra-putrinya soleh solehah. Nas'alukal barokah wassalamah wa sehat walafiat wa hasil muradana waqdi hajatina. Jamaah Majlis Ta'lim Ummahat Al-Azhar bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, irhamna ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان. اللهم اجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا وانظر بوجهك الكريم يا كريم إلينا. وصلى الله على سيدنا محمد بعدد جميع ما في القرآن حرفا حرفا وبكل حرف ألفا ألفا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Kiai Ahmad Dudu telah memberikan pelajarannya tentang ilmu tasawuf. Dan kita nanti untuk belajar lagi ya Bu ya. Pada Pak Ustadz juga untuk bersediaan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik